Hai Sobat Literasi, kembali lagi bersama saya Maulidin Fatur Rahman di channel pribadi saya 1,5% channel. Jadi sesuai thumbnail dan judul yang teman-teman baca di video kali ini, saya akan mereview buku bacaan ke-6 saya yang berhasil saya tamatkan 2 minggu lalu. Selain buku filsafat dan pengembangan diri, jadi judul buku ini yaitu Bentangkan Sayap Menggapai Impian Demi Masa Depan, dari Ibu Neni Sowinata, salah satu alumni Sampurna Academy dan pernah mendapatkan beasiswa di luar negeri, lebih tepatnya Auckland Technical Institute di Amerika. Ibu Neni Sowinata juga pernah menjalani karir sebagai CEO di Antv dan pernah menjabat sebagai direktur di RCTI. Saya tidak akan berbicara jauh tentang mengenai siapa penulisnya, tetapi saya akan mereview buku yang dituliskan oleh Ibu Neni Sowinata. Buku ini berisikan 237 halaman dan memiliki 12 bab. Kita akan mengulas sedikit sebuah sinopsis di buku Bentangkan Sayap ini, yaitu generasi muda adalah generasi masa depan dan harapan bangsa. Oleh karena itu, buku ini juga sangat direkomendasikan oleh teman-teman bagi generasi Y ataupun X. Apa itu generasi X dan Y, saya akan bahas di buku kali ini. Kita akan melompat ke bab 1 selain dari prolog buku ini, yaitu bab 1, memahami panggilan alam. Sebagaimana kita ketahui, burung membentangkan sayapnya agar terbang tinggi. Namun tidak banyak dari kita yang mengetahui burung yang memiliki spesies albatros ini terbang melayang dengan gerakan naik dan turun mengikuti arahnya. Cara terbang melayang naik turun ini memungkinkan seekor burung dapat terbang sejauh 1000 km per hari. Burung terbang hanya membentangkan sayapnya dengan mengikuti pusaran angin tanpa perlu menggunakannya sekalipun. Lebih mengagumkan dari burung gone ini yaitu bagaimana ketika dia terbang menurun, dia melesat dengan kecepatan 22 km ke arah depan. Itu adalah hal yang natural yang dilakukan oleh spesies albatros. Hal itu juga yang membuat para ahli dapat menyimpulkan bahwasanya burung sejenis ini dapat bahkan terbang sambil tidur. Bagi saya, prinsip terbang semacam itulah menarik untuk dipahami oleh setiap kepemimpinan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia membutuhkan lebih banyak terbang gunung tinggi pada masa depan? Kita melompat saja di bab ketiga ini, yaitu kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Di buku ini juga menceritakan salah satu seseorang yang memiliki usia 72 tahun yang bernama Carberry Litter yang datang untuk berlibur di Amerika dan menaiki taksi dari Manhattan ke New York. Ketika sebuah malam pertunjukan di festival New York tersebut, orang yang berusia 72 tahun ini melupakan isi tas yang ditinggalinya di taksi yang ditumpanginya, memberisikan beberapa barang penghargaan termasuk 21.000 US dollar dan perhiasan emas maupun yang lainnya. Nyonya Litteri melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi terdekat di New York. Namun polisi tersebut yang memastikan bisa mendapatkan tas tersebut yang ketinggalan di mobil taksi yang ditumpanginya tadi. Kita berbicara sedikit tentang New York. New York adalah kota metropolitan terbesar di Amerika. Bagaimana bisa dia mendapatkan tas yang seramai New York tersebut pada saat festival Natal? Tas itu memukul seorang anak muda berusia 28 tahun yang menjalani kehidupannya sebagai sopir taksi dan berstatus sebagai mahasiswa di New York tersebut. Singkatnya, ketika pada saat itu peristiwa tersebut menggegerkan Amerika. Seorang sopir taksi jujur yang menempuh 250 mil dalam sehari semalam hanya untuk mengembalikan uang dan tas tersebut. Di bab ini juga menceritakan kisah tentang seorang pejabat yang datang menemui Confucius dan bertanya, "Guru, mengapa di kota saya banyak sekali pencurian dan perampasan dan rakyat pun jujur dan suka menipu orang lain? Tolong Guru, ajari bagaimana caranya agar saya bisa menjadi pemimpin yang baik." Confucius menjawab dengan sopan, "Yang saya tahu, jika pemimpin hidup dalam kejujuran dan integritas, maka rakyat pun akan melakukan samanya demikian." Sindiran yang pedas yang ditujukan oleh Confucius kepada pejabat tersebut menunjukkan Confucius menyatakan sumber dari ketidakjujuran dimiliki oleh pejabat itu sendiri. Kita dapat menyimpulkan di bab kedua ini, kejujuran adalah hal yang menular. Satu orang pemimpin yang berlaku jujur dan orang lain akan mengikutinya.
kita melompat ke bab ke-6, yaitu semua tentang komunikasi. Di buku ini juga menceritakan salah seorang eksekutif muda yang mendapatkan promosi untuk menelpon sang ibu. Sang eksekutif muda mengatakan kepada asisten pemilik rumah tersebut, "Halo Mbak, ibunya ada?" Sang asisten rumah menjawab, "Ya, ada." Dengan nada kesal dan tidak sabar, sang eksekutif muda emosi dan melanjutkan pertanyaannya bahwasanya, "Ibunya ada? Saya ingin bicara dengan ibunya." Asisten rumah menjawab, "Oh ibu, oh Anda ingin bicara dengan ibu? Kenapa tidak bilang dari tadi? Bapak hanya bertanya apakah ibunya ada atau tidak." Mungkin inilah yang sering disebut dengan gagal paham. Di bab ke-6 juga ini, Khalil Gibran yang seringkali disebut-sebut sebagai snapbacker dari timur mencatat bahwasanya antara apa yang disampaikan namun tidak dimaksudkan, namun yang dimaksudkan tapi tidak terkatakan, ada banyak cinta yang hilang. Di bab ke-6 juga ini memiliki subbab, yaitu seni komunikasi. Manusia memiliki 4 macam komunikasi, yaitu baca, tulis, mendengar, dan berbicara. Sebelum membaca dan menulis, kita harus berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Ya, itu adalah beberapa bagian dari isi bab buku Bentangkan Sayap ini. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kesalahan di dalam penyampaian saya di video kali ini. Jika teman-teman ingin membeli buku ini, saya taruh linknya di deskripsi, atau teman-teman bisa juga mencarinya di Gramedia ataupun di toko buku terdekat teman-teman. Sebagai penutup, generasi muda adalah masa depan dan harapan bangsa. Dalam nuansa dunia yang selalu berubah, berbicara tentang generasi muda sama halnya berbicara dengan potensi dalam hal mengubah jalannya sejarah satu bangsa ataupun bahkan dunia. Itulah review kedua buku saya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tolong beri kritikan terhadap di video kali ini agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat untuk mereview buku-buku yang lainnya. Sampai jumpa di review